Tiga keris pusaka yang sampai saat ini keberadaannya diburu para pecinta keris pusaka atau tosan aji. Apa saja keris itu? Moga kita simak videonya. Tiga keris pusaka Kerajaan Majapahit. Keris Kyai Nagosasra Sapu Inten. Ada yang menduga bahwa keris Kyai Nagosasra Sapu Inten ini adalah dua bilah keris, yaitu keris Kyai Nagosasra dengan luk 13 dan Kyai Sapu Inten yang luk 11. Tetapi saya berpandangan berbeda bahwa keris Kyai Nagosasra Sapu Inten adalah satu bilah keris dengan dapur Sapu Inten luk 11 pamor Naga Sasra, di mana naga itu menggambarkan naga dan sasra itu adalah taring sebagai simbol kekuasaan, otoritas, dan status sosial yang tinggi serta kekuatan dan keagungan. Sejarah keris Kyai Nagosasra yang merupakan pusaka Kerajaan Majapahit di saat Majapahit dalam kondisi banyak pemberontakan, banyak kekacauan, dan banyak sekali wabah penyakit yang melanda. Maka raja memerintahkan kepada Empu Supomandragi untuk membuat 1000 keris bertuah. Sebelum melakukan pembuatan keris, Empu Supomandragi melakukan pertapaan. Di dalam pertapaan, Empu Supo mendapatkan gambaran akan menciptakan sebuah bilah keris dengan 1000 sisik naga. Maka dibuatlah keris naga sasra dengan 1000 sisik emas dan bersabuk inten. Setelah selesai pembuatan keris, maka diserahkan kepada Raja Majapahit, dan saat itu Raja Majapahit membawa keris naga sasra Sapu Inten keliling kota sehingga Majapahit kembali tenang dan terhindar dari berbagai macam penyakit, bencana, maupun bahaya kelaparan. Itulah sejarah singkat dari keris Kyai Nagosasra Sapu Inten. Keris ini banyak dipakai para raja-raja Jawa, baik dari Majapahit sampai dengan Mataram, bahkan sampai dengan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Dan hampir setiap raja memerintahkan para empu untuk membuat pusaka naga sasra Sapu Inten sebagai lambang kekuasaan. Bahkan banyak juga para pejabat yang menggunakan keris Kyai Nagosasra Sapu Inten ini sebagai sifat kandel. Keris Kyai condong campur. Condong berarti miring ke satu titik yang berarti berpihak, dan campur berarti menjadi satu atau menyatukan. Di saat Majapahit mencapai masa kejayaan, banyak sekali heterogenitas atau perbedaan yang membuat perpecahan di masyarakat, baik dari aspek agama, budaya, maupun kasta. Ada dua golongan yang sangat tajam, yaitu satu pemilik modal, pedagang, dan pejabat. Yang kedua, masyarakat bawah yang kecewa dengan kondisi yang dialami karena keterpurukan, tekanan hidup, dan penindasan. Condong campur ini tujuannya untuk menyatukan perbedaan, namun sayangnya yang terjadi hanya percampuran semu karena pihak pedagang dan pemilik modal serta pejabat tidak mau keinginannya terganggu. Keris Kyai Sengkelat.
Sengkel artinya marah, sedangkan atnya adalah ati, yaitu yang berarti kemarahan di hati. Di abad ke-15 atau akhir dari kejayaan Majapahit, Majapahit dilanda wabah penyakit. Maka dari itu sang raja memerintahkan Empu Supa untuk membuat keris pusaka yang bisa mengusir penyakit. Besi yang diberikan kepada Empu Supa ternyata tidak bisa ditempa dengan api, hanya bisa dengan dipijat. Maka dihasilkanlah keris dengan luk 13, yang artinya 1 adalah esa, 3 adalah keseimbangan. Yang ini ditujukan untuk mengusir penyakit dan menyeimbangkan kehidupan semesta. Keris Kyai Sengkelat ini kemudian menjadi pusaka kerajaan Majapahit, dan bahkan sampai sekarang juga banyak dicari dan digunakan oleh para raja-raja maupun para penguasa dan pejabat, karena mampu untuk menolak bala dan sebagai lambang kewibawaan. Legenda yang mengiringi 3 keris pusaka kerajaan Majapahit. Di saat kerajaan Majapahit memiliki keris Kyai Condong Campur yang dibuat oleh 100 empu dari berbagai daerah, ternyata keris ini mempunyai hawa negatif dan ingin selalu menguasai segalanya, hingga timbul wabah penyakit yang melanda di wilayah kerajaan Majapahit. Bahkan sang putri raja Sekar Kedaton ikut terkena penyakit, sehingga raja mengambil inisiatif untuk mengeluarkan keris Kyai Nogososro dan dibawa keliling kota raja Majapahit. Wabah penyakit itu bisa mereda, tetapi ternyata wabah penyakit itu tidak bisa hilang. Maka dari itu, sang raja memerintahkan kepada Empu Supomandragi untuk membuat keris petuah yang bisa meredakan wabah penyakit. Maka Empu Supomandragi segera membuat sebuah bilah keris, dan keris itu berluk 13 dan diberi nama Sengkelat, yang artinya kemarahan dari masyarakat bawah. Keris Kyai Sengkelat ini kemudian diserahkan kepada raja, dan oleh raja keris ini dibawa keliling kota kerajaan Majapahit. Dan ternyata keris ini dapat meredakan wabah penyakit, sehingga Majapahit terhindar dari kerusuhan, kekacauan, peperangan, wabah, dan kelaparan. Keris ini mampu mengalahkan keris Kyai Condong Campur. Ada cerita lain bahwa setiap malam keris Condong Campur ini keluar dari gedung pusaka dan menyebarkan wabah kepada masyarakat Majapahit. Keris Nagasasra yang keluar dari gedung pusaka tidak dapat mengalahkan keris Kyai Condong Campur. Empu Supomandragi yang mengetahui hal itu segera mengeluarkan keris Kyai Sengkelat dari warangkanya, dan terjadilah pertarungan antara keris Kyai Condong Campur dan keris Kyai Sengkelat, yang dimenangkan oleh keris Kyai Sengkelat, di mana keris Kyai Condong Campur patah menjadi 2 dan dipercaya menjadi lintang kemukus yang sebagai penanda di mana akan terjadi kerusuhan, kekacauan, peperangan, wabah penyakit, kelaparan, dan kematian. Demikianlah
legenda yang mengiringi 3 pusaka kerajaan Majapahit. Sedulur semua, tentunya kita sebagai anak cucu tidak menelan mentah bahasa-bahasa atau cerita legenda, melainkan coba kita telaah, karena leluhur kita dulu selalu memberikan sanepo, yang berarti bukan bahasa atau cerita yang sebenarnya, melainkan harus diolah dulu agar kita bisa melihat kenyataan yang ada dan yang terjadi pada saat itu di kerajaan Majapahit, sehingga kita bisa menganalogikan dengan kondisi yang terjadi di saat ini. Semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.